it's very soothing loh, Web. Pagi-pagi mendengarkan suara hujan rintik-rintik di luar gitu. Masa? Terus lo ngeliat, for me ya, terus ngeliat langit abu-abu gitu. Terus kayaknya everything slows down gitu. I like it. You like it? Good, good. Gimana? Udah nonton YouTube-nya Ruby? Udah. Terus, what do you think? Gue kemarin abis ikut kelas body pump siang-siang di Kemang Village bersama ibu-ibu Jaksel, bersama Oni-Oni di Jakarta Selatan. Itu tetangga lo itu, yang waktu itu geng yoga juga. Nggak ketemu, tapi gue ketemu guru yoga temen gue namanya Rido. Dia bilang gini, Mas Dev kok nggak ikut kelas yoga pagi? Terus gue bilang gini, Rido, aku kalau pagi nggak keburu gitu. Ngapain pagi-pagi? Pagi-pagi soalnya aku kerja. Terus orang kan komentari, kan nggak semua orang paham ya, Web, kalau kita tuh suka live TikTok pagi-pagi ya. Tapi orang tahu kita suka di TikTok dia gini, oh yang talk show di TikTok itu ya? Iya, itu kerjaan aku gitu. Talk show di TikTok ya, baru lagi nih ya. Talk show di TikTok itu ya, Mas? Iya, itu kerjaan aku. Jadi aku baru bisanya tuh jam 9-an. Jadi ya udah, gue nggak ikut kelas yoga, gue ikut kelas body pump. Enak juga kan body weightlifting gitu. Ya udah temen body pump gue jam 9.30 ya apa kalau bukan ibu-ibu ya, Shay? Benar. Terus apa tuh pendapat lo soal Ruby? Nah, jadi abis kelas body pump gue pulang makan, gue live sebentar promoin catering gue, terus gue nonton itu. Terus? Well, you want my honest opinion? Ya. Yang seneng dari nonton. Bentar. Sorry motong. Sorry, punten, kasep punten, pisan nyelak punten, pisan. Mangga kasep mangga. Permennya dibuang dulu. Kalau lagi talk show tuh, host talk show tuh jangan makan permen. Gue tuh selalu loh. Gitu Iben. Kayak enak banget tuh permennya. Gitu. Gue takut muncrat. Jadi gue. Iya. Oke, jadi your honest opinion. Ih, deg-degan deh gue. Tapi nanti yang seneng dari zaman podcast sama YouTube sekarang tuh adalah menyaksikan gaya wawancara orang yang beda-beda ya. Betul. Jangan, gue nggak mau bahas teknik. Iya. Gak usah. Gue juga nggak mau bahas teknik, cuman maksudnya kelihatan gitu bahwa di dalam obrolan tersebut yang take control of the conversation is the guest. Ya. Nggak, tapi gue mau tahu kontennya yang mau gue tanya sama lo. Kontennya, gue kan hanya kenal sang pewawancara melalui konten sosial media ya. Dan melalui engagement gue yang cuma sekali wawancara Diary Date gitu. Quite revealing ya. Revealing maksudnya itu apa ya? Banyak sisi dari pewawancara yang nggak pernah gue pahami sebelumnya terbongkar di sesi tanya jawab itu. Nah, itu yang sebenarnya gue gini. Benar, kalau secara teknik kan harusnya dia yang jaga ya. Betul kan? Tapi justru di situ gue gini, anjrit, ini malah yang vulnerable adalah si pewawancaranya. Dan gue juga tidak bisa mengharapkan Haimin Sunim untuk kebongkar di situ. Iya. Itu sama kayak gue ngewawancara Ibu Profesor Stella siapalah itu yang wamen. Ibu Profesor Stella. Itu nggak bisa dibongkar, Bo. Karena setiap kali gue nanya apa, dia selalu punya data yang dia keluarin. Nah, on that matter gitu ya, the beauty of interviewing buat gue ya adalah it's like a dance. It's seperti sebuah tarian gitu. Kan kelihatan tuh si pewawancaranya gini, 10 menit sisa wawancaranya dia bilang gini, I still have a lot of question that I have not
answer gitu. Menurut gue kenapa wawancara itu kayak dance, ya you just need to go with the flow gitu. Ikut arahnya dan arusnya gitu. Tamu yang bisa diatur, ada tamu yang emang we just need to surrender with the dynamic of the conversation. Dan itu tuh menarik sekali untuk disaksikan. True. Nah, balik lagi pertanyaan gue adalah kontennya. Bukan tekniknya. Nah, bagian mana dari kontennya? Itu 45 menit. Kontennya per 15 menit ganti-ganti yang? Enggak, maksud gue gini. Sebenarnya kan itu adalah interview promo buku. Betul ya? Karena kan bukunya Haimin Sunim itu dicetak ulang dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian sama KPG Group ya, kalau nggak salah ya. Terus kemudian dia juga membahas buku terakhirnya Haimin Sunim yang When Things Don't Go Your Way, ya kan? Nah, justru di situ tuh ada banyak sebenarnya poin-poin gitu yang bisa lo ambil sebagai pelajaran. Nah, apa nih take out-nya dari 45 menit dan 15 menit gonta-ganti topik itu? Take out-nya yang paling membekas buat gue itu adalah... Nah, gitu loh. Digiring dong, kan gue nggak tahu arahnya mau kemana. Ya, ini kan bukan interview. Ya, kan lo pikir gue interview lo? Lo Haimin Sunim, botak dulu. Gila ya, lo ya. Pagi-pagi udah merong-merong. Kenapa? Kurang sium nih kayaknya. Nah, ini baru namanya giring. Gue tahu rating tuh tinggi kalau kita berantem. Giring masih giring. Ganesha dong, udah keluar dari Niji. Kan dia wamen sekarang. Oh ya, giring Ganesha. Tapi kan Niji akan selalu ada di hati. Iya, bener. Lanjut. Apa? Lah, take out, Mali. Seperti buku yang gue pernah baca dan kita bahas bareng gitu. Bukunya Oprah sama Arthur Brooks, What Had Happened to You. Ya. Sebetulnya obrolan Felix sama Haimin Sunim itu semua pertanyaannya. Ruby. Oh ya, Ruby sama Haimin Sunim itu semua adalah kayak gini. Felix cerita gini. Aduh, gue marah-marah nih. Ruby, namanya Ruby. Kan Felixander Ruby. Ya, panggilannya Ruby. Ruby kayak toko sepatu anak-anak itu ya udah biarin aja namanya Ruby. Kan kalau Ruby gini, aku marah-marah nih di jalanan kalau Jakarta macet. Haimin, lu perhatiin deh cara dia bertanya. Dia selalu mengupas, mungkin yang perlu diketahui adalah kenapa lu marah-marah. Betul. Terus gini, apa yang paling lu sebel? Aku sebel sama politikus. Mungkin yang perlu diketahui kenapa lu sebel sama politikus. Betul. Jadi sama seperti buku itu, bagaimana kita tuh sebagai manusia ya Nek gitu. Semua yang kita lakukan itu ada motor penggeraknya. What happened to you? Nah, itu. What happened to you? Itu dah. Dan kalau kita mau sok membahas gitu ya, itu juga sebetulnya yang juga menarik adalah dan juga mahal dari interview itu bagaimana journey-nya Ruby mengetahui perjalanan di self-discovery-nya. Dia yang dari begitu terbuka, terus dia menutup diri, mencoba mikir, terus dia buka diri lagi gitu. Iya ya, ternyata begini. Itu yang menurut aku menarik dan buat gue, jago si Haimin ini. Nah, lo tau nggak? Itu yang menurut gue gini loh. Yang mau gue ambil sebenarnya take out-nya adalah itu tadi. Lo selalu lihat cerita di belakangnya deh. Jangan cuma lihat depannya doang. Baik lo melihat orang lain atau lo melihat diri lo gitu. Kalau gue terus terang, terlepas dari akhirnya malah jadi yang terkupas adalah Ruby instead of Haimin Sunim. Tapi gue belajar gini loh, satu ya. Orang yang selalu marah-marah dan penuh dengan kebencian, itu pasti ada sesuatu yang dia tekan. Ada sesuatu yang dia tahan setengah mati. Ini yang sebenarnya pengen gue bawa gitu sama teman-teman semua. Kalau lo punya penuh kebencian, hidup lo bitter, lo selalu melihat semua hal itu buruk, pahit. Coba lo berhenti dulu sebentar deh. Terus lo cek, what's wrong with me? It's not the world, I think it's me.
Ya. Even misalnya in relationship, kan ada contoh di situ ya. Haimin bilang kan bahwa lo menikah, lo divorce, lo bilang orangnya begini, dia toxic, dia sangatlah begitu, begini, sehingga akhirnya kita divorce, dem. Terus lo in new relationship, lo divorce lagi. Haimin bilang kan, tar dulu, jangan masuk relationship ketiga, coba lo berhenti dulu. Lo cek, dua orang berbeda, yang sama siapa? Elunya. Jangan-jangan yang salah elunya, baby. Iya, true. Iya kan? Jadi pelajaran itu yang gue gini, damn, bener nih. Terus ketika lo benci sama orang, kalau itu kan konteksnya adalah politisi gitu ya. Gue benci sama politikus, begini. Coba sebentar, apa yang bikin lo benci sama mereka? Lo gali terus, akhirnya jadi kebuka kan? Lo pingin kayak mereka, tapi lo nggak bisa. Ya kan? Iya, dan ada isu otoritas figur gitu ya pada dari kita tuh. Iya, itu yang gue dapet tuh. Iya, Oke. Enough about Ruby. Tapi iya, it's not about Ruby ya, teman-teman jangan salah ya. We adore his contents. I think he is a great human being gitu. Yes. I thank him for giving us the opportunity of learning from the interview gitu. Yeah. Dan itu juga pengalaman yang nggak sembarangan loh. Lu bisa wawancara Haimin Sunim, and you get the chance to bare naked in front of your audience. True. Iya, itu pengalaman yang sangat mahal. I envy and I am happy for him for that. Yes. Dan buat gue, kenapa kita bisa resonate dengan itu? Karena kita diingetin lagi gitu. Apa yang kita lakukan dalam keseharian kita tuh sebetulnya akarnya yang banyak tidak kita sadari ya, Nek. Iya. Akarnya yang banyak tidak kita sadari. What happened to you? Itu dia. Amin. Dan gue kan pernah ketemu sama Henim ya. Gue pernah ketemu sama dia. He is not easy. Jadi emang tipikal, lo tahu kan, tipikal guest yang memang tidak akan membuka dirinya. Iya, Dia cuma ada di koridor aja terus gitu. Iya, kan dia biksu, Wet. Betul. Dia udah keluar dari egonya dia. It's not about him gitu. It buat gue ya, dia itu tipe tamu yang udah jelas banget apa yang mau dia bagi dalam setiap interview. Udah jelas gitu. Lu ikutin aja dia maunya apa. Benar. He will not peel off himself up to a point yang dia udah tahu gitu, kayak dia membagikan gitu. Coba deh gitu. Kita tuh kadang-kadang cara menyembuhkan inner child. Dia kasih lihat kan gitu. Dia punya foto, dia pajang fotonya dia waktu masih kecil sebagai screensaver di handphonenya dia. Karena rata-rata luka inner child kita yang mempengaruhi kita sebagai manusia dewasa. Dia ceritain tuh diri dia, gimana si Hainim kecil itu striving to prove himself. Sekarang Hainim yang sudah dewasa, tiap kali lihat handphone dia akan memberikan cinta. Oh, Hainim kecil, you will be okay. I love you for who you are. Cinta itu tidak bersyarat. Lo nggak harus jadi PhD untuk mendapatkan cinta dari manusia lain gitu. Gitu. Dan buat gue itu trik yang menarik tuh. Gue jadi bongkar. Gue juga mau pasang foto gue masih kecil di screensaver gue. Iya, benar. Setuju gue. Ini juga sebenarnya nyambung sama tamu kita di Diary with Sampean kan. Banyak ya, Say. IP-nya ya, Say. Kita kayak Oprah Winfrey deh. Ditinggal meleng dikit, dia punya Oprah Podcast. Apa bedanya, Bu? Dari Super Soul Sunday. Kata dia gini, ya ini podcast. Yang lain kan podcast. Ya suka-suka gue. Ya lo atur dah, Bu. Someday Mandela Larwi Sanjo. Ditinggal meleng dikit, udah bikin lagi nih yang baru, Bu. Sabar, Bu. Pelan-pelan. Iya, di duet with gitu.
Ini juga dan kayaknya tuh kita punya tamu 4 berarti udah ya di Duet With, ya kan? 4 tamu. Lo lihat nggak sih benang merahnya tuh semua tentang upbringing gitu? Ya. Gimana mereka dibesarkan, dan upbringing itu kan sangat erat sekali hubungannya dengan masa kecil, gimana mereka dibesarkan, ya kan? Dengan Prilly yang very eloquent, very apa tuh namanya dia articulate, ya kan? Terus kemudian kita ngelihat Vidi, kita ngelihat Bu Vero, kita ngelihat 4 orang tamu anak-anak muda harapan bangsa yang serah orang mau bilang apa, I am what I am. Ada persamaan tema sebetulnya dari tamu kita tuh. 2 pertama adalah suara untuk perempuan. Ya. 3 berikutnya kita merayakan individualitas dan uniqueness, self uniqueness. Ya, semua tie-in kepada upbringing gitu. Itu betul. Itu betul. Iya kan. Terus ngelihat kayak siapa namanya, Ian Hugen, terus Groove Perdana, terus Sarah Tobing, itu menurut gue gila ya. Untuk kita yang generasi X sama milenial awal, nggak mudah untuk jadi seperti mereka. Yang bisa dengan bodo amat, gue kayak begini. Iya, dan menurut gue juga kita nggak akan bisa jadi mereka. Betul. Kan mirip tuh omongannya Vidi adalah dia bilang gitu ya, bahwa kayak udah nggak zaman ya orang tuh hidupnya linear. Dia cuman kerja satu profesi aja. Karena artinya dia tidak mengeksplor dirinya gitu kan, itu Vidi ngomong gitu ya. Terus kemudian kalau yang 3 orang tamu kita berikutnya di Duet With, Sarah Tobing, Groove Perdana sama Ian Hugen kan juga gitu kan. Mereka bebas aja, gue explore, oh arahnya sekarang lagi ke sini, ya udah gue jalanin yang ini. Lagi arahnya ke situ, ya udah gue jalanin ke situ gitu. Dan itu juga sebetulnya poin pembicaraan yang gue inget dari obrolan gue dengan Omar Estegal, Omaran. Dia bilang gitu kalau dia menyadari hidup itu ternyata tidak linear. Betul. Dan sekarang zamannya udah bukan di mana orang hidup semakin linear gitu. Betul. Contohnya apa gitu, maksudnya apa gitu. Misalnya gitu, lu belajar ekonomi berarti lu akan kerja sebagai ekonom. Berarti kerjaan lu akan menghitung duit. Lu akan ini itu, jenis pekerjaannya adalah mungkin perbankan, mungkin ini, mungkin itu. Sekarang udah nggak gitu. Mungkin lu belajarnya ekonomi, tapi it turn out ternyata lu menemukan passion lu bikin cangkir. Kemudian you pursue kecintaan lu terhadap bikin cangkir. Lu master jadi bikin cangkir, lu jago masarin cangkir lu, ternyata lu menjadi ahli marketing, bukan sebagai artisan cangkir gitu. Nggak linear gitu. Gue gini, asik banget ya hidup yang seperti itu tuh. Iya, dan buat kita agak sulit mungkin. Iya. Tapi kita belajar, oh iya, gitu ya. Dan kita belajar, gue kalau belajar dari si episode terakhirnya Duet With itu kemarin adalah easy with life. Ya nggak sih? Walaupun mereka juga banyak bocor alusnya ya, kayak gue juga punya masalah loh, gue juga mental breakdown loh, gue juga ada gila-gilanya loh, gue juga ada momen dimana gue nggak mau lihat handphone gue, ada. Nggak juga mereka kemudian jadi kayak nabi, duduk di atas teratai gitu, nggak juga gitu. Cuma iya ya, santai aja gitu, jalanin aja. Iya, itu juga yang gue kagumi dan gue pelajari ya dari generasi Sarah, Ian sama Groove adalah itu, keberanian untuk memeluk pengalaman hidup yang ada di depan gitu. Betul. Kan seperti yang tadi lu bilang, kita kan upbringingnya adalah hidup itu linear. Hidup itu linear kan gitu. Nek, lu kan belajarnya komunikasi, kerjaan lu penyiar. Ya udah itu aja yang lu kerjain gitu. Dulu kan ada satu artis yang terkenal dengan ucapannya yang membekas banget di kita. Lu tuh harus konsisten melakukan pilihan pekerjaan lo supaya lu dikenal hanya dengan satu pekerjaan itu aja. Lu pelukis, ya udah lu melukis aja. Jangan tiba-tiba lu jadi jualan kue cucur gitu. Nanti orang bingung. Lu tuh pelukis apa penjual kue cucur? Sekarang udah nggak gitu hidup, Jack. Nggak. True.
gue suka sama kalimat memeluk masa depan ya tadi lo bilang. Nggak tahu, gue lupa gue ngomong apa. Memeluk, dibantu Kasep ya, dibantu. Memeluk apa ya ada tadi ya? Memeluk pengalaman hidup. Ganti siarannya sama Guf aja. Kayaknya Guf nggak gampang lupa, lebih muda. Tuh siaran sama Wanca tuh, ada Wanca. Hai Wanca, good morning. Memeluk masa depan, apapun itu tadi kalimatnya ya, lu lupa gitu. Tapi intinya kan adalah memeluk ketidakpastian dalam hidup. Iya kan? Memeluk pengalaman hidup. Nah, bukan. Kalau pengalaman hidup tuh udah lewat. Memeluk kehidupan yang ada di depan. Ya itu masa depan, makanya ketidakjelasan, uncertainty gitu. Lo embrace. Kenapa gua brought up this topic? Ini adalah sesuatu yang sedang gue alami sebenarnya. Ada apa lagi Malin Kundang? Gue bukan Malin Kundang, batu dong gue. Gue udah yang Sumbi. Masih tema Bandung. Ada apa lagi Kisanak? Kita pokoknya sebulan ini temanya masih Bandung ya. Nuhun Kasep, nuhun. Nanti ingetin gue cerita soal Bandung ya. Ih, nggak selesai deh cerita Bandung lo. Enggak, ada peristiwa ternyata di Jalan Braga yang pengen gue bahas. Oh. Terus, dan menurut gue ini banyak sekali dialami sama banyak orang gitu, bahwa ketakutan menghadapi masa depan, ketakutan menghadapi sesuatu yang tidak pasti di depan lo, ketakutan memulai sesuatu yang baru, ya. Ada mungkin dari teman-teman di sini yang baru saja memulai pekerjaan baru. Kemarin kan hari Senin setelah libur panjang akhir tahun, terus kemudian dia memulai sebuah pekerjaan baru kemarin gitu ya, kantor baru, suasana baru. Untuk umur-umur sekitar, kadang-kadang tuh memulai sesuatu yang baru beda banget sama ketika lo masih usia 20-an atau 30-an awal. Perasaan memulai, mungkin kalau lo konteksnya adalah acara baru di TV. Deg-degannya tuh kan excitement ya. Waduh, show baru nih. Lampunya baru, set panggungnya baru, krunya baru, wardrobe-nya baru, konsepnya baru. Lo masih inget dong rasanya kayak apa excitementnya? Ya. Beda dengan yang umurnya udah sekitar, yang mungkin juga udah penuh dengan trauma. Ketika lo memulai sesuatu yang baru tuh ada juga yang memulai dengan will I survive? Kira-kira ini akan banyak nggak ya masalahnya? Kira-kira ini akan bisa nggak ya dipecahkan? Begitu masuk, loh, kok orangnya nggak optimis ya? What's going on? Dan itu tuh ketika lo pulang di hari pertama tuh rasanya instead of oh my god, I'm very excited with this job, lo malah pulang dalam keadaan oh my god, finally the day is over. Ya, karena gini, entah kenapa kalau di zaman 20-an, usia 20-an, kita merasa bahwa perjalanan hidup kita tuh masih panjang, Nek. Jadi kalaupun kita salah sekarang, kita punya pengalaman buruk sekarang, we still have a lifetime ahead of us to make mistakes. Nah, di umur kita jelang 50 alias jelita gini, kita kan jadi mikir gini ya, am I wasting my time? Gitu. Tapi lu follow Mel Robbins nggak, Wet? Nggak. Ada penulis buku kok provokator sih? Ya. Apa tuh? Motivator dong. IG bego deh. Siapa yang bego? Di kepala gue bener loh. Motivator gitu. Cece yang di Cikapundung yang bego ya? Motivator gitu, penulis buku ya. Dia terakhir postingan Kata provokator anjir.
Ya, follow ya. Ada postingannya Mel Robbins bilang gini, mau umur 20, 30, 40, 50, 60, you are never too old to start your new journey. Stop feeling like the world is ending for you because you are old. Stop it gitu. Karena dia sendiri di pengalaman hidupnya dia, dia itu nearly bankrupt loh di pekerjaan lamanya sebelum akhirnya dia menjadi seorang podcaster dan motivator dan penulis buku di umur yang udah nggak muda lagi, Nek. So she is actually walking the talk ketika dia ngomong itu. Gue tuh setuju karena kan Mel Robbins, Mel Gibson, Mel Ahyar, ya, Mel Linda, ya, Melanie Kartadinata, Melanie Ricardo, ya, itu kan, dan meme di sosial media kan banyak yang bilangnya kalau Colonel Sanders memulai Kentucky di umur 64 tahun, siapa memulai apa di umur berapa, ini memulai itu di ini itu segala macam. Mel Robbins dia memulai jadi motivator umur bla bla bla. Cuma tetap loh, Bo. Ya. Melangkah ke sesuatu yang baru tuh kayak ya. Dan yang mau gue brought up di sini adalah yang mau gue angkat di sini yaitu tadi gitu, memeluk ketidakpastian itu tuh lu butuh skill ternyata. Karena di umur-umur kita ini itu nggak kayak umur 20-an yang kayak let it go, let it flow. Santai aja, Jack, jalanin aja, nggak usah dipikir. Not that easy, baby. Yes, true. Justru kemarin ada yang DM gue ya, kan kayaknya energi dan don't get me wrong ya teman-teman, I love it. Makanya gue suka balas satu persatu ya, dan kan kita bisa lihat ya vibrasinya ketika I know you meant it dan lu butuh jawaban. DM gue itu kan juga penuh dengan curhatan geng duet ya, Iwet ya. Ada yang diputusin pacarnya, DM gue nanya what to do. Ada yang di PHK, ada yang divonis kanker, ada yang kehilangan anak gitu. Yang kemarin yang baru gue bahas adalah itu gitu. Kak, aku takut deh, aku putus di umur segini, aku ditinggalin pacar aku di PHK kak gitu. Aku takut deh gitu. Gimana ya kak supaya hidup nggak takut? Kalau gue tuh bilangnya gini, justru dengan kita takut, kita harus berkawan dengan rasa takut itu supaya kita itu bisa terus mengembangkan diri kayak yang diputusin gitu ya. Gimana sih kak supaya aku nggak takut sendirian? Loh, berkawan dong dengan rasa takut kesendirian itu supaya lo bisa menjadi teman terbaik lo dengan atau tanpa pasangan. Itu kan sama juga dengan kayak kita gitu yang in your story gitu. Memulai pekerjaan baru di usia yang nggak lagi muda gitu. Lo takut gagal, takut sukses, takut terlalu sukses sehingga lo nggak bisa keep up gitu. Kan itu juga mungkin ya. Justru dengan ketakutan itu kan itu akan menjadi cushion buat lo sehingga ketika lo berbuat salah, you know what to do. Karena this is not your first rodeo lo. Yeah. You know what to do. You've been here before. Yeah. Itu yang membuat pengalaman hidup lo mahal kemarin. Rasa takut lo itu yang menjadi cushion lo, yang melindungi lo gitu. Akan jadi bego kita kalau kita di umur segini berbuat salah, tapi kita masih bingung sebagaimana kita di umur 20 gitu. Di umur 20 kita udah pernah lo bikin salah itu. Lah kok di umur 50 kita masih bikin salah yang sama dan masih bingung gitu. Nah itu berarti karena lo tidak belajar dari rasa takut lo, for me. Ya. Ya. Kak Iwet lagi takut kenapa sih Kak Iwet? Gak ada. Cuma mungkin ini fase kehidupan aja yang perlu gue jalanin untuk ya udah coba deh, ini adalah mungkin salah satu cara untuk belajar memeluk ketidakpastian itu. Gue sebenarnya pernah mengalami ini. Jadi waktu 2011-2012 gue lupa deh, gue pernah kan bener-bener yang resign dari siaran radio tuh, dari Hard Rock FM. Terus gue bener-bener gak bikin plan apa-apa. Gue gak bikin plan apa-apa. Gue inget waktu itu Mas Alexander Sriwiono bilang, the beauty of uncertainty, embrace it gitu kan ya. Dan waktu itu gue bisa melakukan itu dengan sangat baik.
Tapi beda banget rasanya sama sekarang gitu. Dulu tuh gue 2012 berarti kan umur gue masih 31 tahun tuh ya. Kayak I have the whole energy to face the world. I have the energy to embrace all the uncertainty. But now kayak oh my god, so many things. Ya, gue sih sedikit banyak bisa menebak ya. Dan teman-teman yang suka nonton kita tuh siaran pagi pasti juga udah bisa nebak. Ya pastilah Iwet sedikit anxious, sedikit takut. Dia yang selama ini kerja di korporat, terus sekarang dia terjun bebas jadi nyai ronggeng kayak gue yang nggak punya gaji tetap kan juga pasti lu keder-keder ya, Beb. Keder gue keder bener-bener yang kayak wah gila sih nih. Sebenarnya justru gini, don't get me wrong. Secara income aman, Dave. Tapi justru memulai sesuatu yang baru tuh gue yang kayak gila nih nggak kelar-kelar anxiousnya. Gila ini kok nggak beres-beres ya gitu. Udah tenang tiba-tiba anxious lagi. Gitu. Itu sih, itu yang apa namanya, coba gue bawa dari obrolan-obrolan pagi ini gitu. Dengan obrolannya Ruby tuh sedikit banyak menjawab juga ke-anxiousan gue sama anxiety gue. Terus kemudian obrolan Sarah, Ian Hugan sama siapa namanya Gulf Perdana di Duet With, itu juga sedikit banyak gue kayak dapat suntikan energi how these young people embracing their life, fearless banget gitu. Lu tau gak bedanya lu sama Ruby? Apa tuh? Kalau Ruby secara tidak sengaja mendapatkan terapi dari obrolannya, kalau lu emang sengaja nyari terapi dari obrolan lo. Biarin kek, mahal tahu bayar psikolog. Iya nggak apa-apa, gue bercanda aja. Sensi deh lo, kayak pensil yang suka usil. Itu kan yang juga diomongin kan sama adik-adik itu kan, yang mereka bilang gitu bahwa apa namanya, iya zaman dulu kita belum sanggup ya bayar psikolog gitu. Ada Irwan Ardian. Hai Irwan. Irwan. Kok gue baru tahu kalau lu tuh kehilangan anakmu. I didn't know. Aduh sayang. Oh really? Tadi dia bilang kan waktu dia kehilangan anaknya dia belajar lebih ikhlas dan legowo. Sekarang dia melangkah hidup tuh, dan makanya kelihatan ya Wan ya, gue melihat lo sekarang kelihatan lebih bebas melakukan apa yang lo lakukan dalam hidup lo. Iya, betul. Betul. Rasa duka itu memberikan lo kebebasan. Same with me. Kalau teman-teman bilang gini, kok lu berubah ya sekarang ya? Iya, karena I feel like I am such liberated now. Gue tuh bebas banget sekarang. Iya. Ini ada Mel Kartika bilang gini, Iwet cari mentor atau coach buat teman brainstorming, diskusi bisa lebih menenangkan. Nah itu Mel, gue tuh mengharapkan Dave. Tapi Dave itu motivator dibilang provokator. Gue mau brainstorming sama dia. Malas ngomongin masalah lo, Wet.